Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Alai huruk matu hamu, manangi hahologi hamu, mamusumuna, nadinggan mabek kamu tu nama kosongi hamu, pasu hamu ma akan nama burai hamu, tangi aku kamu akan nama ngasupi hamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita, mengasihi musuh. Salah satu perintah Tuhan Yesus Kristus, perintah yang luar biasa, yang kita terima dan menjadi aksi dari kehidupan orang Kristen, yaitu perintah mengasihi musuh. Maka dengan tema ini saya menyatakan perintah mengasihi musuh merupakan ajaran penting. Ajaran yang memang betul-betul menjadi dasar kita, yang memang sulit kita mengerti. Bagaimana mungkin, coba kita bayangkan, bagaimana mungkin aku bisa mengasihi musuh? Sudah aku dibenci, sudah aku dikata-katai, sudah aku dijahati, ya macam-macam. Tapi perintah Tuhan harus mengasihinya, berbanding terbalik. Bagaimana? Ini agak susah. Namun yang luar biasa yang kita lihat di sini salah satu ajaran pesan Kristus bagi kita adalah mengasihi musuh. Maka holongi nama kasubuh kita. Mengasihi musuh juga adalah membawa kebebasan yang sejati. Maka firman ini mau dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, bahwa ketika kita melepaskan kebencian dan dendam, kita nggak lagi terikat oleh perasaan-perasaan dengan negatif, perasaan-perasaan lingkaran setan dalam diri kita. Tetapi kita sudah bebas dari lingkaran setan tersebut. Tapi kita sudah dibebaskan oleh damai, oleh sukacita. Itu sebabnya kita adalah orang yang mengasihi musuh. Bahkan orang bijak berkata, satu musuh sudah banyak, tapi 1000 teman itu sangat sedikit sekali. Dari perkataan itu mau menyatakan kepada kita adalah sebuah peringatan bahwa satu musuh itu sudah banyak, sudah beban. Nah, hari ini juga kita menerima sebuah perintah baru, bahkan mendoakan musuh kita. Mendoakan musuh kita, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Perintah ini perintah yang sungguh tidak masuk akal manusia. Mana mungkin masuk akal? Tapi itulah yang kita harus diingatkan. Salah satu bahwa kita menjadikan diri kita lah bagian orang yang percaya. Ada pernah sebuah kasus. Kasus ini kasus yang mengerikan. Ada seorang pembunuh yang membunuh anaknya. Kebetulan anaknya ini adalah anak yang tunggal. Hanya satu-satunya, tapi ada yang membunuhnya. Dan pengadilan memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Tapi ibu daripada si anak yang dibunuh ini, dia berkata, aku mengasihinya, aku mengampuninya, bebaskanlah dia. Bapak, Ibu, apa yang terjadi? Ini yang sungguh luar biasa ketika dia sudah kehilangan anak, kehilangan nyawa, tapi ada kemampuan lagi berkata, dia akan dibebaskan. Coba.
tidak masuk akal manusia, tidak masuk akal pikiran kita. Tapi itulah yang sungguh luar biasa diingatkan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Tidak ada niat dendam, tidak ada niat kebencian, tidak ada niat untuk mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak ada hukum lex talionis, hukum yang membalas, hukum yang harus gigi ganti gigi. Tapi justru yang kita lihat Allah sebagai perintah, sebagai ukuran diri kita pengikut Kristus Allah, mengasihi, mengampuni, memberikan ruang baginya untuk hidup, agar dia berubah dan bertobat, agar dia menyadari dosa dan kekurangannya. Ya, tapi apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi sungguh luar biasa. Yang terubah, yang tadinya pembunuh itu, yang dia sadar dan dia berkata, dan dia datang dan berkata bahwa dia memohon maaf, dan dia sungguh-sungguh menangis, dan dia berkata, aku rela menjadi anakmu. Aku sadar aku betul-betul terpukul. Karena dia katakan, engkau dibebaskan oleh Yesusku. Anak saya yang kau bunuh itu sudah masuk surga. Aku yakin dan percaya. Karena aku mengampunimu, karena aku tidak sakit hati. Saudara-saudaraku, inilah karakter yang sungguh luar biasa. Yang harus kita pahami bahwa di saat kita mau menyatakan, mengerjakan kasih dari Kristus itu adalah, sungguh-sungguh kita diingatkan. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita juga diperintahkan salah satu tugas mulia yang harus kita terima adalah, tugas mulia inilah mengasihi musuh. Karena tidak ada dunia ini mengajarkan mengasihi musuh. Tapi hanya Yesus yang selalu mengajarkan bahwa musuh kita tidak ada. Bahwa kita tidak pernah dendam dan benci kepada musuh dan kepada siapapun. Bahkan orang yang melakukan kejahatan bagi kita. Tetapi firman berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kejahatan dengan sukacita, dengan pengampunan, dengan kebaikan, dengan kehidupan. Sehingga kita juga diingatkan adalah pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku hidup yang mengasihi. Maka kita terbebas dari ikatan dan lingkaran setan yang mau menjerumuskan kita ke dalam dosa. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah memberikan kami jalan untuk saling mengasihi, terlebih mengasihi musuh kami.